Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Tapi saya yakin, pasti sudah banyak dari kalian yang mengetahui apa itu cerita pendek. Nah, di sini saya memiliki kutipan cerita pendek karya Yeti Aka yang berjudul Malina dalam Bus Tua. Saya coba bacakan ya. Aku menyukai debu, kata Malina pada suatu hari. Ketika itu, membicarakan debu bagi Malina serasa menyusun kerisan putih di jambangan. Kenapa kau menyukainya? Tanya pacarnya. Aku suka baunya yang harum. Pacar Malina geleng-geleng kepala. Apa kau pernah mencium debu? Malina memandang pacarnya. Aku pasti bersin-bersin jika melakukan itu. Hidungku sangat sensitif. Malina tenggelam dengan perasaannya. Ternyata kau tak suka debu. Tidak ada orang yang suka debu selain kamu. Pacar Malina tertawa seakan ia sedang melontarkan kalimat paling jenaka. Berhari-hari, Malina ingat pernyataan pacarnya tentang hidungnya yang suka bersin bila bersentuhan dengan debu. Lelaki yang tidak asik. Simpul Malina sangat kecewa. Nikmat kan membaca cerita pendek? Nah, jika kamu ingin lebih menikmati cerita pendek, kamu bisa meresapi jalan ceritanya, sikap dan karakter tokohnya, serta isi ceritanya. Oh iya, cerita pendek ini memiliki unsur-unsur loh. Yang pertama ada tema. Pasti kalian sudah paham kan apa itu tema? Iya, tema itu pokok pikiran atau inti dari ceritanya. Lalu yang namanya cerita, pasti ada tokohnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam unsur cerita pendek. Tapi di sini juga kita harus menambahkan penokohannya. Jadi penokohannya itu sifatnya seperti apa, sifat-sifat tokohnya yang digambarkan melalui tulisan atau percakapan-percakapan di dalam teksnya itu. Kemudian ada latar. Latar ini seperti yang kita tahu ya, terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Jika kita ingin mencari tahu kapan waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita pendek tersebut, di hati kita, di pikiran kita, taruhlah pertanyaan kapan, sehingga ketika kita mencari di dalam teks tersebut, kita tahu jawabannya. Lalu jika kita mencari tempat, ingat-ingatlah bahwa kita sedang mencari di mana tempatnya. Dan jika kita sedang ingin merasakan suasananya yang ada di dalam cerita pendek tersebut, kita harus mencari dengan pertanyaan bagaimana. Kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana suasananya. Kemudian ada alur. Alur ini terbagi menjadi 3 yang kita kenal selama ini ya. Yang pertama alur yang maju. Jadi ceritanya itu dari awal sampai selesai. Ya, dimulai dari saat ini sampai nanti. Kemudian alur mundur. Alur mundur ini biasanya digunakan ketika seseorang itu sedang melamunkan atau mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Tapi kejadiannya tersebut tidak kembali ke masa sekarang. Maksudnya hanya mengingat saja. Nah, beda dengan campuran. Kalau campuran itu mungkin mengingat atau mungkin menceritakan kejadian yang telah lalu, tapi nanti ada juga cerita di mana tokohnya itu tetap berada di masa saat ini dan ia tetap melanjutkan kisahnya. Jadi ceritanya itu terus berlanjut ya ke waktu-waktu berikutnya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini
terbagi menjadi 3, tapi yang kita kenal biasanya hanya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, jika kita ingin mencari sudut pandang, ini mudah sekali. Kita lihat saja kata-kata mana yang digunakan oleh penulisnya. Jika penulisnya menuliskan tokohnya itu dengan kata aku, saya, atau kami, itu berarti ia menggunakan sudut pandang orang pertama. Tetapi jika tokohnya menggunakan kata ia, dia, mereka, atau menggunakan nama, misalnya si Fulan, nah berarti itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang orang kedua, tapi ini jarang sekali digunakan. Nah, mungkin jika kalian ingin mencoba menulis cerita pendek menggunakan sudut pandang orang kedua, ini boleh sekali. Nah, di sini penulisnya itu menyebutkan tokohnya itu dengan kata kau, kamu, atau Anda. Jadi seakan-akan pembacanya itulah tokoh utamanya. Paham ya? Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu berupa pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi walaupun ceritanya mungkin mengenai pembunuhan atau pembegalan, tetapi pasti penulis itu menyisipkan pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Pesan di sini maksudnya pesan baik ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan struktur cerita pendek. Nah, struktur cerita pendek ini dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan cerita. Jadi penulis itu dituntut untuk menciptakan gambaran visual latar, suasana, dan waktu kisah tersebut terjadi. Bisa juga digunakan untuk pengenalan karakter tokoh. Kemudian, setelah perkenalan, ada rangkaian peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian bergulir, berlanjut, hingga menuju ke komplikasi. Komplikasi ini puncaknya cerita ya. Misal jika kita menuliskan cerita mengenai bentrokan antar sekolah, nah mungkin komplikasinya itu adalah ketika para siswa dari kedua sekolah tersebut saling melempari batu, ya. Kemudian diakhiri dengan resolusi. Resolusi itu adalah akhir dari sebuah cerita. Bagaimana nih ceritanya? Apakah siswa-siswa itu akhirnya damai? Atau malah semakin panas lagi pertengkarannya? Pembelajaran kali ini sebenarnya cukup sampai di sini. Tetapi setelah ini, saya akan mencoba untuk membacakan sebuah cerita pendek. Silakan menikmati. Setiap berkunjung ke rumah, kawan-kawanku akan bertanya perihal siapa yang membuat mobil truk mainan dari kayu yang berada di atas lemari rak piring di dapur rumahku. Setelah mereka bertanya seperti itu, dengan spontan aku akan menjawab, "Abang tentara." Mobil mainan dari kayu itu dibuat oleh seorang tentara pada masa perang di kampungku. Aku memanggilnya Abang Tentara. Demikian ia menyuruh agar aku memanggilnya. Padahal, ia memiliki nama. Aku pernah melihat namanya tertera pada baju seragam lorengnya. Aku ingat namanya Sulaiman Simbolon. Pertemuan kami terjadi pada suatu sore yang berhujan. Saat itu, aku sedang bermain kelereng di bawah rumah panggung kami. Ia menghampiriku, sedangkan dua kawannya berteduh sambil berdiri di pondok kecil yang baru 2 minggu selesai dibangun ayah. Aku ingat pesan ayahku jauh-jauh hari. Jangan dekat-dekat dengan tentara, nanti bisa kena tembak. Aku bersiap untuk pergi darinya. Jangan takut, tidak usah kau lari, katanya sambil memegang kepalaku. Aku pun urungkan niatku untuk pergi. Tapi, aku masih diselimuti ketakutan dan kecemasan.
Tanpa sepengetahuannya, aku sedikit pipis di celana. "Bermainlah kau terus," tambahnya. Aku kembali bermain kelereng. Aku ambil satu kelereng dan kulemparkan pada kelereng yang lain. Lemparanku itu tidak mengenai kelereng yang aku tuju. "Bah, bodoh kali kau," katanya dengan nada agak tinggi. Aku sungguh sangat ketakutan. Aku merasakan celanaku akan semakin basah. "Sini biar aku coba." Ia mengambil sebuah kelereng yang kupegang. Ia melakukan seperti yang kulakukan. Lemparannya tepat mengenai kelereng yang ia tuju. Lemparannya sangat keras, sehingga kelereng itu pecah. Aku tentu kecewa padanya. Aku sudah 2 hari menyisihkan uang jajan sekolah agar dapat membeli kelereng-kelereng itu. Maafkan aku. Lain hari akan aku ganti kelerengmu. Ini 2 permen dariku. Kau ambillah. Sampai jumpa, katanya. Ia lalu pergi meninggalkanku saat hujan sudah reda. Ayah rupanya marah besar setelah ia tahu bahwa aku berhubungan dengan tentara itu. "Apa kamu cari mati dekat dengan tentara? Jika terjadi perang, siapa yang menolongmu?" umpat ayahku malam harinya. Aku tentu saja membela diri. Aku bilang kepada ayah bahwa aku tidak bermain dengan tentara. Aku bilang kepada ayah bahwa tentara itu yang mendekatiku. Tidak ada alasan apapun bermain dengan mereka. Kau tahu ini musim perang. Kontak senjata kapan saja bisa terjadi. Aku tidak mau kau mati terkena peluru nyasar. Atau kau mau jika dituduh sebagai cuak? Ayah mengatakannya dengan membolakan kedua matanya. 1 minggu setelah kejadian itu, 5 tentara mendatangi rumah kami. Salah satunya abang tentara itu. Mereka berbicara kepada ayahku di atas rumah panggung, sedangkan aku berada di dalam kamar. Tapi, dari kamar itu, aku dapat dengan jelas mendengar apa yang mereka perbincangkan. "Ini instruksi dari komandan kami," kata tentara yang pernah memecahkan kelerengku itu. "Lokasi di sini sangat tepat sebagai pos penjagaan. Kami ingin membatasi ruang gerak para pemberontak yang masuk ke kampung ini. Kami memberitahu Bapak akan hal ini. Kami juga mohon izin agar pondok di depan rumah itu dapat dijadikan sebagai pos penjagaan. Kami hanya menjalankan tugas. Bapak harap maklum." Tambahnya lagi kepada ayahku. Ketika tentara itu sudah pergi meninggalkan rumah kami, ayahku seperti orang ketakutan. Kepada ibuku ayah berkata, "Aku takut dituduh bersekongkol dengan tentara. Aku takut Sulaiman mendugaku begitu. Ia akan marah besar padaku," kata ayahku. Aku tahu siapa Sulaiman yang dimaksudkan ayah. Ia adalah pemimpin pemberontak yang berasal dari kampung kami. Esok harinya, tepat pada Minggu pagi, beberapa tentara sudah berkumpul di depan rumah. Tepatnya, duduk di pondok kecil buatan ayahku. Mereka membawa perbekalan, senjata lengkap, dan 1 truk reo yang terparkir tidak jauh dari pondok. Pondok buatan ayah, yang sebelumnya hanya berupa dinding tipis dari papan kayu, mereka ganti dengan potongan pohon kelapa yang dibelah 2. Di depan pondok itu, ditumpuk-tumpuk karung plastik yang di dalamnya berisi pasir dan tanah, yang tingginya seukuran anak sekolah dasar. Ayahku tidak kemana-mana pada hari Minggu. Maka, ketika mereka merenovasi pondok buatannya,
Ayah hanya melihat dari atas rumah. Sungguh seperti buah si malakama. Bisik ayah pelan kepada ibu. Usai mereka merenovasi pondok buatan ayah, abang tentara itu mendekati rumah kami. Wajah ayah pucat. Aku berdiri di belakang ayah. Setelah sampai di anak tangga, abang tentara itu berkata, "Hei anak kecil, sini kau. Aku bawakan kelereng untukmu," katanya kepadaku. Aku mengeluarkan kepala dari pundak ayahku dengan cemas. "Jangan takut kau," katanya lagi. Aku melihat wajah ayah dan ayah melihat kepadaku. "Sini," katanya lagi sambil menjulurkan tangan kanannya. "Pergilah," kata ayahku dengan nada berat dan lemah. Aku menuruni anak tangga dengan kaki gemetar. "Kau tak usah takut. Ini kubawakan kelereng yang kupecahkan kemarin itu. Ini sebagai gantinya," katanya lagi sambil merangkulku di bawah rumah panggung. "Mulai sekarang kita berkawan ya." Ia menjulurkan tangannya kepadaku. Perlahan aku pun menjulurkan tanganku. "Panggil aku abang tentara," katanya. Aku mengangguk. "Oh iya, aku akan membuatkan sesuatu untukmu," katanya. Setelah itu, ia pergi lagi ke arah pondok bekas buatan ayah. Tidak lama kemudian, ia kembali sambil membawa 2 helai papan yang pernah digunakan ayah sebagai dinding pondok itu. Tidak lupa juga ia membawa palu, paku, dan sebuah gergaji. "Aku akan membuatkanmu sebuah mobil mainan dari kayu ini." Ia pun mulai mengerjakan sesuatu. Pertama, ia mengukur papan itu dan kemudian menggergajinya. Papan pertama dibuatnya sebagai lantai mobil truk. Ia juga membuat dinding untuk mobil itu. Ia juga mengambil 2 sendal Jepang ayah yang usang sebagai rodanya. Hanya sekitar 1 jam ia menyelesaikan mobil mainan dari kayu itu. Aku menjadi senang. Ketakutanku tiba-tiba saja hilang. "Terima kasih abang tentara," kataku kepadanya. "Ya, tapi akan aku beri cat pewarna mobil ini, biar tampak semakin bagus," katanya. "Terima kasih abang tentara," kataku lagi kepadanya. Mendapatkan mobil mainan baru meski terbuat dari kayu sungguh sangat menyenangkanku. Sampai-sampai malamnya aku susah tidur. Aku tidak tahu entah sampai pukul berapa kedua mataku benar-benar dapat terpejamkan dan melupakan mobil itu. Aku mungkin saja akan terbangun kesiangan seandainya subuh itu tidak terjadi perang di depan rumahku. Ayah menarik tubuhku dari atas ranjang dan menjatuhkannya ke lantai rumah. Dalam kantuk aku mendengar suara senjata meletus tak henti-henti. Ayah mengimpit tubuhku. Ibu melata di sampingku. Tak henti-henti suara ibu mengucap Allahu Akbar, sedangkan ayah mengucapkan sesuatu dengan amat pelan. Aku mengerti bahwa telah terjadi perang. Suara letusan senjata itu sudah tidak asing lagi bagiku. Entah sudah berapa kali pula aku terjebak dalam suasana perang antara tentara dan pemberontak. Terakhir di saat aku pulang sekolah, saat itu tiba-tiba saja puluhan orang berhadap-hadap di tengah sawah dekat jalan sekolah. Aku pun begitu cepat melata seperti ular, menundukkan kepala serendah mungkin. Itu kulakukan karena ayah selalu menyuruhku jika aku terjebak dalam perang. Perang itu usai juga di saat aku hampir kehabisan napas diimpit tubuh ayah. Suasana sunyi dan sepi. Terdengar dengan pelan suara rintihan, tapi kemudian diam. Kurang beberapa menit kemudian,
terdengar suara truk Reo berhenti di rumah kami. Suara sepatu Lars seperti mengacak-ngacak halaman rumah dan tanah di bawah panggung rumah. Suara mereka begitu ribut. Ada sumpah serapah kepada pemberontak. Sesekali suara letusan ke udara. Tidak lama kemudian, pintu rumah kami ditendang seseorang. Aku sangat ketakutan. 3 tentara masuk ke dalam kamar. Mereka membentak kami. Dengan kasar, ayah mereka bawa. Ibu sangat takut, dan aku telah kencing di celana. Siangnya, ayah pulang. Mukanya lebam, bibirnya bengkak. Ayah seperti telah dipukuli. Kepada ibu, ayah bercerita bahwa semua tentara yang menjaga pos di depan rumah sudah tewas dalam kontak senjata subuh tadi. Tentu aku sangat terkejut mendengar kabar dari ayah. Aku tiba-tiba saja teringat pada abang tentara itu. Aku sedih padanya. Aku menangis atas kematiannya. Sejak saat itu, aku meletakkan mobil truk dari kayu itu di atas lemari rak piring milik ibu. Dan aku mengenangnya sampai hari ini. Banda Aceh 2020, Abang Tentara, karya Farizal Sikumbang.